Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail. Saya mahasiswa Telkom University, jurusan D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membangun server dan menunjukkannya. Server-servernya itu diantaranya adalah DNS, DHCP, HTTP, SMTP atau email, dan FTP. Kita akan melakukannya dengan menggunakan software paket tracer, dan untuk pengalokasian IP-nya kita akan menggunakan subnetting. Pertama kita buka paket tracernya. Kita akan membangun dua buah jaringan. Jaringan yang pertama Google dan jaringan yang kedua Yahoo. Dan kedua jaringan ini dihubungkan oleh dua buah router. Yang pertama yang dihubungkan dengan Google, dan router yang kedua dihubungkan dengan Yahoo. Kita gunakan router yang biasa. Kita pasang dua buah router. Kita pasang pula dua buah switch. Selanjutnya kita tempatkan server-servernya. Server-server yang dibutuhkan pertama DNS, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, dan masing-masing satu jaringan ada satu PC. Servernya sudah lakukan hal yang sama pada jaringan yang sebelah kanan. Untuk DNS, HTTP, FTP, email, dan DHCP. Tambahkan PC. Selanjutnya kita koneksikan dengan kabel Strike Pro. Kita hubungkan ke masing-masing server dan PC. Selanjutnya kita hubungkan ke router. Dari switch ke router kita gunakan fast Ethernet 0/0. Hal yang sama kita lakukan juga pada jaringan yang di sebelah kanan. Kita gunakan fast Ethernet 0/0 di router. Kita hubungkan ke switch. Yang lainnya juga kita hubungkan ke switch. Selanjutnya kita akan hubungkan kedua router tersebut dengan menggunakan kabel crossover. Kita pasang di fast Ethernet 0/1 sama di router kanan juga seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan IP, lebih tepatnya subnetting, untuk pengalokasian 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah host ditambah dengan gateway jadi 7. Jadi untuk pengalokasiannya kita gunakan setiap jaringan terdiri dari 16 host dan yang bisa dipakai adalah 14. Kita buka notepad, kita tulis. Kita ambil contoh IP 192.168.0.0
28, total jumlah biner pada IP address adalah 32. 28 ini menandakan banyaknya biner 1, yang sisanya yang 4 itu kita bisa gunakan untuk menentukan banyaknya host dalam satu jaringan. IP ini dengan subnet mask 1111111 kita lihat ada 28 biner 1 sesuai dengan /28, dan sisanya kita gunakan untuk menentukan jumlah host dalam satu jaringan dengan rumus 2 berpangkat jumlah banyaknya angka 0 pada subnet mask ini, yaitu 2 berpangkat 4 sama dengan 16. Jadi terdapat 16 host dalam satu jaringan. Kita konversi ke desimal subnet masknya jadi 255.255.255. Ini dikonversi ke desimal menjadi 240. Selanjutnya kita petakan IP address-nya. Karena dalam satu subnet ada 16, berarti 192.168.0.0 sampai 192.168.0.15. Di sini kita lihat rentangnya sudah terdapat 16 host dari 0 sampai 15, 16 host sesuai dengan yang ini. Selanjutnya 192.168.0.16 sampai 192.168.0.31. Untuk rentang yang pertama, kita akan gunakan untuk jaringan yang di sebelah kiri, dan untuk rentang yang kedua kita gunakan untuk jaringan yang di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan buatkan satu rentang lagi untuk digunakan pada routing, jaringan routing ini. Kita samakan alokasinya saja 32 sampai 192.168.0.47. Jadi tentang ini kita akan gunakan untuk routing nanti. Baik, kita lanjut ke jaringan yang sebelah kiri. Kita gunakan IP ini 192.168.0.0 sampai 192.168.0.15. Pertama kita atur server yang pertama sebelah kiri. Kita kasih nama DNS, misalnya Google. Kita masukkan IP address 92.68. Maaf, mungkin ada baiknya kita lakukan dari gateway terlebih dahulu. Yang menghubungkan router ini ke jaringan yang ini itu adalah pas Ethernet 0/0. Kita masukkan gateway. Gateway adalah ini ditambah 1 92.68.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.240. Kita aktifkan. Selanjutnya kita beralih ke DNS Google yang tadi. Kita buka IP address 192.168.0.2 dengan subnet mask 240. Default gateway yang kita masukkan tadi di router pas Ethernet 0/0 0.1. DNS server sama dengan yang IP DNS ini 0.2. Selanjutnya server yang selanjutnya kita ubah namanya
HTTP Google. Ini untuk server HTTP. Kita atur IP-nya 192.168.0.3 240 192.168.0.1 DNS server tetap sama dalam satu jaringan, gateway juga tetap sama dalam satu jaringan, IP address-nya yang berubah-ubah, subnet masknya juga tetap. Kita lanjut server selanjutnya, kita ubah namanya dulu, ini FTP Google. IP address-nya 192.168.0.4 240 2.168.0.1 92.168.2. Maaf. Selanjutnya server Gmail, IP address-nya 192.168.0.5. Tadi ini 0.4, ini 0.5. Subnet masknya 240 92.168.0.1 Selanjutnya server terakhir adalah DHCP. Kita atur IP-nya 192.168.0.6 240 92.168.0.2. Kita lanjut ke jaringan yang di sebelah kanan, kita atur gateway terlebih dahulu. Kita gunakan rentang yang kedua, 192.168.0.16 sampai 192.168.0.31. Kita atur gateway-nya terlebih dahulu. Gateway-nya kita pasang tadi di pas Ethernet 0/0 92.168.0.17. Subnet masknya 255.255.255.240. Kita aktifkan. Kita konfigurasi servernya. Kita ubah namanya, ini DNS Yahoo misalnya. IP configuration-nya, IP address 192.168.0.18. Network yang sama, default gateway yang tadi kita masukkan 0.17, DNS-nya sama dengan IP ini 192.168.0.18. Ini sama dalam satu jaringan, yang ini juga, DNS servernya pun sama. Ini yang berubah-ubah IP address. Lanjut ke server selanjutnya, kita kasih nama HTTP Yahoo dengan IP address 192.168.0.19 240 dan 2168.0.17 dan 2168.0.18. Selanjutnya yang ini kita ubah namanya FTP Yahoo dengan IP address 192.168.0.20 19. Belas, 19, 20, 240, 92168, 0.17, 92168, 0.18. Selanjutnya yang ini kita ubah namanya email,
IP address-nya 92.168.0.21, subnet masknya 40, 92.168.0.17, 92.168.0.18. Selanjutnya server yang terakhir, coba namanya DHCP Yahoo. IP address-nya 192.168.0.22, 240, 92.168.0.17, 92.168.0.18. Selanjutnya kita akan konfigurasi router 0 untuk merouting jaringan yang di sebelah kanan. Kita klik routernya, kita menghubungkannya tadi dengan fast Ethernet 01. Kita masukkan IP address rentang yang ketiga 192.168.0.32. Kita pakai 0.33, 92.168.0.33. Kita nyalakan. Selanjutnya di router 1 Ethernet 1 92.168.0.34, karena tadi 33 yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan 34. Kita nyalakan, subnet masknya tetap 240. Ini kita lakukan routing. Kita akan menghubungkan jaringan di sebelah kanan ke jaringan yang di sebelah kiri. Kita menggunakan routing statik. Kita ambil jaringan network address dari jaringan yang di sebelah kanan, yaitu yang ini 92.168.0.16, dan subnet mask 255.255.255.240. Itu melalui router dengan IP 192.168.0.34 melalui fast Ethernet 0/1. 192.168.0.34. Tambahkan. Hal yang sama kita lakukan di router yang sebelah kanan. Kita routing statik. Kita ambil network address dari jaringan yang di sebelah kiri, yaitu yang ini 92.168.0.0, dan subnet mask 255.255.255.240. Itu melalui fast Ethernet 0/1 di router 0 dengan IP 92.168.0.33, 92.168.0.33. Kita tambahkan. Selesai. Selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi dari server-server yang di sebelah kanan. Kita mulai dari DHCP Google. Kita buka tab service. Kita matikan service yang lain selain DHCP. Kita masuk ke DHCP. Kita masukkan default gateway untuk jaringan yang di sebelah kiri 168.0.1 dengan DNS server 168.0.2. Terakhir untuk DHCP Google adalah 0.7, yang ini 2.345, ini 6, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mulai dari 7. Kita save, kita nyalakan. Selanjutnya kita atur server Gmail. Kita matikan service-service yang lain selain email. Kita masuk ke email. Kita masukkan nama domainnya gmail.com. Kita set.
kita tambahkan user dengan nama user dengan password 1 kita tambahkan. Selanjutnya kita ke FTP Google, kita matikan service-service yang lain selain FTP. Kita tambahkan username untuk mengakses FTP Google ini, contoh anonymous biasanya. Dengan password 1 kita beri permission read dengan list saja. Jika ingin menggunakan hak akses sepenuhnya, kita bisa gunakan username Cisco dan password Cisco. Selanjutnya HTTP Google, kita matikan service yang lain selain HTTP. Selesai. Selanjutnya kita konfigurasi DNS. Kita matikan service-service yang lain selain DNS. Buka DNS. Kita tambahkan nama record untuk ini, ketiga server ini. Pertama untuk gmail.com dengan IP address 192.168.0 dan Gmail 25.5. Ini kita tambahkan SOA untuk Gmail s1.gmail.com admin.gmail.com. Tambahkan, selanjutnya kita tambahkan pula HTTP Google, punya record Google dengan nama google.com, IP-nya 0.3. Selanjutnya untuk FTP Google, ftp.google.com dengan IP address 192.168.0.4. Kita nyalakan DNS-nya. Selanjutnya kita akan coba request IP dari server DHCP. Kita coba dari PC 1. Berhasil untuk requestnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi ini jaringan yang di sebelah kanan. Kita mulai dari DHCP Yahoo. Kita matikan service yang lain selain DHCP. Kita mulai dari default gateway 192.168.0.17 untuk gateway yang di jaringan di sebelah kanan. DNS server 192.168.0.18. Dan untuk start IP-nya kita mulai dari 23. Karena ini 18, 19, 20, 21, 22, kita mulai dari 23. Kita save, kita nyalakan. Selanjutnya kita akan konfigurasi Gmail. Kita matikan service-service yang lain selain email. Kita masukkan nama domainnya gmail.com. Set. Tambahkan user dengan nama user dengan password 1. Ditambahkan. Selanjutnya untuk FTP Yahoo, kita matikan service yang lain selain FTP.
buka FTP, kita tambahkan username untuk mengakses FTP Yahoo, misalnya Anonymous, dan password 1 kita beri izin read dan list, tambahkan. Selanjutnya untuk HTTP Yahoo, kita matikan service yang lain selain HTTP. Selesai. Selanjutnya DNS Yahoo, kita matikan service yang lain selain DNS. Kita buka DNS, kita tambahkan record dari semua server yang ini HTTP, FTP, dan Gmail. Pertama dari email.com, tipenya record dengan IP address 192.168.0.22 kita add, kita tambahkan SOA untuk email s1.gmail.com admin.gmail.com 3600 kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan record juga untuk FTP Yahoo, ftp.yahoo.com dengan IP address 0.20, tambahkan. Ini kita tambahkan pula HTTP Yahoo dengan nama yahoo.com, IP-nya masih record, IP-nya 192.168.0. berapa yang HTTP ini 18, 19, kita tambahkan, kita nyalakan DNS-nya. Selanjutnya kita akan melakukan request IP sama dengan yang di jaringan di sebelah kiri. Kita buka PC1 desktop, IP configuration, kita pilih DHCP, dan requestnya berhasil. Selanjutnya kita akan coba ping dari jaringan yang di kiri ke jaringan yang di kanan. Kita lihat IP-nya di sini 0.23. Kita coba ping dari PC0, command prompt ping 192.168.0.23. Kita tunggu. Request timeout, ternyata masih belum terkoneksi sepenuhnya. Kita ulangi lagi karena di sini baru 2 yang terkirim dan yang 4 yang terkirim dan 2 yang diterima. Dan yang selanjutnya, ping yang selanjutnya berhasil. Bisa dikatakan jaringan ini sudah terkoneksi dengan jaringan yang ini. Selanjutnya kita akan coba mengakses masing-masing jaringan lokal, misal google.com dari PC0. Kita buka PC0, web browser, kita coba google.com, berhasil. Selanjutnya kita buka ftp.google.com, atau bisa juga ftp spasi IP dari FTP Google. Ternyata berhasil juga dengan nama domainnya. Kita masukkan nama Anonymous, passwordnya 1, berhasil. Kita lihat jadinya berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi email dengan nama tadi user, email address user@gmail.com. Incoming mail server, kita masukkan nama domainnya gmail.com. Username tadi user,
password 1, save, selesai. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di jaringan yang di sebelahnya, jaringan yang di sebelah kanan. Kita coba web browsernya yahoo.com, berhasil. Kita coba ftp ftp.yahoo.com, berhasil. Kita gunakan nama anonymous dan password 1, berhasil. Cek sini, berhasil. Kedua, selanjutnya kita konfigurasi email. Kita gunakan akun email yang tadi, user@gmail.com. Incoming mail servernya kita masukkan nama domainnya atau IP dari Gmail tadi, email server tadi, gmail.com. Username yang tadi kita masukkan user dengan password 1, save. Selanjutnya kita akan coba mengakses dari PC0 ke HTTP Yahoo di jaringan di sebelah kanan. Kita akan coba gunakan browser yahoo.com, hostname unresolved, artinya di DNS jaringan yang di sebelah kiri itu belum ada nama domain record yahoo.com. Kita tambahkan sesuai dengan IP-nya. IP-nya adalah 0.19. Kita tambahkan, kita buka DNS. Kita tambahkan namanya yahoo.com sebagai record. IP-nya 192.168.0.19. Kita add. Kita lakukan hal yang sama dengan jaringan di sebelah kanan, jaringan Yahoo. Kita buka DNS, kita tambahkan nama google.com sebagai record dengan IP address HTTP Google di sini 0.3 92.168.0.3. Baiklah, kita akan coba mengakses browser yahoo.com, berhasil. Kita lakukan hal yang sama di jaringan yang di sebelah kanan. Kita coba google.com, berhasil. Selanjutnya kita coba akses FTP Yahoo dari PC0. Akan mudah dengan menggunakan IP tanpa menggunakan nama domainnya, nama domain ftp.yahoo.com. Kalau misalnya ingin menggunakan nama domain, kita harus mendaftarkan nama domain ftp.yahoo.com di DNS Google ya, di jaringan yang di sebelah kiri. Kita tambahkan saja dulu DNS, kita tambahkan ftp.yahoo.com sebagai record dengan IP address 0.20 92.168.0.20. Kita add. Hal yang sama dilakukan juga di jaringan yang di sebelah kanan. Kita buka DNS ftp.google.com record, IP addressnya 0.4 92.168.0.4. Kita add. Selanjutnya kita coba akses ftp.yahoo.com, berhasil. Coba anonymous password 1, berhasil.
Selanjutnya kita akan coba mengirim email dari PC 0 ke PC 1. Kita coba email compose user@gmail.com. Kita coba tes, kirim, send success. Kita cek di PC 1 belum diterima karena DNS resolve IP belum dicantumkan di DNS Google, jadi tidak sampai ke Yahoo, email Yahoo. Untuk itu kita tambahkan DNS record untuk Gmail email Yahoo. Tambahkan record gmail.com dengan IP address Gmail yaitu 0.21 92.168.0.21. Hal yang sama pula kita lakukan pada jaringan sebelah kanan, DNS. Kita tambahkan gmail.com dengan IP address Gmail 0.5 192.168.0.5. Kita tambahkan add. Kita coba mengirim email dari PC 0 compose user@gmail.com user@gmail.com. Kita kirim, berhasil. Kita cek di PC 1, PC berhasil. Kita coba membalas tes. Kita kirim, berhasil terkirim, send success. Kita cek di PC 0, save, berhasil sampai ke sini, ke PC 0. Mungkin demikian tutorial membangun 5 buah server, 2 jaringan Google dan jaringan Yahoo. Masing-masing mempunyai server DNS, HTTP, FTP, email, dan DHCP. Kurang lebihnya pada jaringan internet yang sesungguhnya itu seperti ini, tapi ini hanya gambaran kecilnya, tapi cara kerjanya sama dengan yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Dan terima kasih telah memperhatikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.